serta lembaga penyiaran dalam penanggulangan persebaran COVID-19. Mendukung instruksi pemerintah dengan menginformasikan melalui iklan layanan masyarakat, pernyataan host, reporter, ataupun penyiar secara masif kepada masyarakat agar membatasi interaksi sosial dengan melakukan kegiatan di rumah dan menghindari kerumunan massa. Mengubah format siaran yang melibatkan banyak orang, baik secara on-air maupun off-air. Lembaga penyiaran agar memperhatikan konten siaran yang ramah bagi semua usia dan mengutamakan perlindungan anak dan remaja, serta menyediakan program siaran edukatif sebagai pengganti proses belajar mengajar. Mengutamakan keselamatan para jurnalis dan kru penyiaran dengan menaati protokol pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Virus COVID-19 memang begitu mudah menular dan menyebar. Kita bisa mencegah dan memutus rantai penyebarannya melalui physical distancing. Physical distancing adalah tindakan pencegahan dan menjaga jarak fisik dengan orang lain dalam melakukan aktivitas, menghindari keramaian dan kontak langsung dengan orang lain. Bentuk physical distancing ini terlebih pada pengurangan aktivitas di luar rumah seperti belajar, bekerja, dan beribadah di rumah untuk sementara waktu. Siapapun yang baru tiba dari wilayah terpapar COVID-19 atau menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari atau segera menghubungi petugas medis. Sebisa mungkin kita tidak melakukan kegiatan berpergian saat ini, seperti mudik, liburan, dan meninggalkan daerah asal kita. Bila harus keluar rumah, perhatikan standar prosedur yang telah ditetapkan pemerintah seperti menggunakan masker, hindari menggunakan kendaraan umum, serta hindari menyentuh permukaan benda yang cenderung disentuh di tempat umum. Dan jangan lupa segera mandi dan membersihkan diri setelah melakukan aktivitas di luar rumah untuk memastikan rumah dan lingkungan kita tidak terkontaminasi oleh bakteri dan virus. Bila ingin membeli makanan dan kebutuhan lainnya, sebaiknya menggunakan layanan pesan antar dan bersihkan barang yang dibeli sebelum disimpan. Ajarkan kepada anggota keluarga untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Berikan edukasi kepada anggota keluarga dan pihak lain dengan cara yang baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Melakukan aktivitas di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Beri empati kepada saudara-saudara kita yang tengah berjuang melawan virus COVID-19 ini. Mari tingkatkan kepedulian dan patuhi imbauan pemerintah. Dipersembahkan oleh 16 tahun Anugerah Penyiaran KPID Award Sulawesi Selatan. Apresiasi insan penyiaran Sulawesi Selatan dengan 12 kategori penghargaan dan 5 kategori penghargaan khusus. Sabtu 4 Desember 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah. Dimeriahkan oleh Fandi Wede.
live dan eksklusif. Selamanya Didukung oleh sampai Baiklah, kalau begitu kita akan langsung mendengarkan sambutan dari Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan kepada Bapak Muhammad Hasrul Hasan SEMM. Dengan ini kami persilakan. Kita berikan aplaus yang meriah. Sip, itu. Yang kedua, sambutan Komisioner Pusat. Sambutan Komisioner Pusat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengajak masyarakat ikut serta aktif dalam menjaga dan mewujudkan siaran sehat dan berkualitas di Sulawesi Selatan. Masyarakat memiliki peran penting dalam menekan dampak negatif siaran radio dan televisi. Peran aktif dan kritis masyarakat terhadap isi siaran diharap mampu menekan pelanggaran penyiaran di Sulawesi Selatan. KPID Sulawesi Selatan mewadahi masyarakat untuk menyampaikan pesan dan pengaduan isi siaran radio dan televisi yang dianggap tidak sehat. Ikuti langkah-langkah berikut dalam menyampaikan aduan isi siaran. Terlebih dahulu, buka website kpid-sulsel.go.id. Pilih form pengaduan. Anda kemudian diminta untuk melengkapi form pengaduan. Antara lain, nama, usia, jenis kelamin, serta lokasi atau daerah asal Anda. Setelah itu, Anda mengisi form email dan judul program atau tayangan yang akan Anda adukan beserta waktu penayangannya. Kemudian, isi topik aduan dan pilih jenis lembaga penyiaran. Dan terakhir, masukkan pesan aduan dan klik kirim. Masukan masyarakat selain berguna untuk ditindaklanjuti oleh KPID, juga bermanfaat bagi lembaga penyiaran dalam meningkatkan mutu siaran. Anda juga dapat mengaksesnya melalui smartphone dengan langkah-langkah yang sama. Mari wujudkan siaran sehat dan berkualitas di Sulawesi Selatan.
Sikat.
dan selamat datang di Anugerah Penyiaran KPID Awards 2021 Sulawesi Selatan. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia. Anak kerja di mana ya? Bilangnya kerja di radio. Terus orang itu bilang lagi, oh saya pikir kerja. Oh gitu ya? Iya. Dulu memangnya radio itu tidak sebuah dianggap tempat kerja gitu ya? Padahal Senior, untuk malam ini kami meminta bantuan mereka untuk membaca nominasi KPID Award yang ke-16 ini. Jadi ini sebagai wujud kebersamaan kami KPID, teman-teman penyiaran baik senior maupun yang baru di dunia penyiaran, untuk bersama-sama kita menghadapi kondisi saat ini, kondisi pasca pandemi, bagaimana kita industri penyiaran bisa bangkit kembali dan memproduksi program-program yang lebih kreatif dan tentu lebih bernilai ekonomis, karena industri tidak bisa dipisahkan dengan hal yang ekonomis. Baik, akhir kata atas nama keluarga besar KPID Sulawesi Selatan, kami mengucapkan selamat bagi para penerima award. Semoga prestasi ini bisa lebih meningkatkan kualitas program siaran, dan kami terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk mensukseskan acara ini. Dan rekan-rekan lembaga penyiaran serta pihak-pihak lain yang mendukung kegiatan ini, insya Allah nantinya terselenggara dengan baik dan lancar. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan saat ini bisa bernilai ibadah dan tercatat sebagai amal jariah kita kelak. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berikan aplaus yang meriah sekali untuk Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Hasrul Hasan SEMM. ya, dan malam hari ini, oh ini besoknya agak melorot-melorot ya. Dan ini adalah sebuah konsekuensi ya yang harus kita lakukan di masa pandemi COVID-19, di mana kita harus tetap patuh pada prokes. Betul, menjaga protokol kesehatan. Ya, dan malam anugerah KPID Award 2021 ini juga bisa Anda saksikan, bisa didengarkan karena ini disiarkan secara langsung melalui seluruh stasiun ataupun lembaga penyiaran, baik radio maupun televisi, melalui YouTube channel yang sudah dari tadi di broadcast oleh KPID Pusat, KPID Sulawesi Selatan, kemudian juga melalui siaran radio-radio seluruh pastinya di Sulawesi Selatan. Seluruh pendengar kita, seluruh pemirsa sudah menyaksikan ini ya. Jadi kita akan menyapa juga dulu seluruh pendengar yang ada di seluruh provinsi Sulawesi Selatan yang mendengarkan dan menyaksikan Malam Anugerah KPID Award 2021. Baik Bapak Ibu, seluruh hadirin yang hadir pada Malam Anugerah KPID Award 2021 ini, saatnya kita akan mendengarkan sambutan Komisioner KPI Pusat kepada Bapak Hadli Stefano. Dengan ini kita berikan aplaus yang meriah untuk beliau. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan malam hari ini saya ingin menambahkan satu salam lagi, salam penyiaran baik dan berkualitas. Yang terhormat PLT Gubernur Sulawesi Selatan, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Asisten Administrasi Bapak Dr. Haji Tautoto T. Ranggina dan seluruh Forkompimda serta jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang hadir. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang terhormat kolega komisioner saya dari KPI Pusat, Ibu Mimah Susanti. Bisa berdiri Bu Mimah? Berdiri biar tahu juga saya tidak sendiri datang ke sini. Ya. Dan Bapak Muhammad Reza. Adakah? Ya. Jadi kenapa saya minta berdiri Bu Mimah dan Pak Reza? Karena ini penghargaan luar biasa dari kami KPI Pusat kepada KPID Sulsel, sehingga kami hadir 3 orang dari KPI Pusat, Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Wali Kota dan Bupati dari seluruh Sulawesi Selatan, karena saya tidak mengenal satu persatu, walaupun yang di sebelahnya Pak Asisten saya tahu karena cukup terkenal, tapi nanti jadi lain kalau saya sebutkan beliau, yang lain tidak saya sebutkan. Jadi saya cukupkan dengan yang terhormat Wali Kota dan Bupati di Sulawesi Selatan. Yang terhormat dan luar biasa Ketua KPID Sulsel, Bapak Muhammad Hasrul Hasan, beserta seluruh komisioner, juga yang terhormat para senior KPI dan KPID, serta seluruh tokoh penyiaran di Sulawesi Selatan, yang terhormat Bapak Ibu Juri Anugerah KPID Sulsel tahun 2021, rekan-rekan komisioner KPID dari berbagai daerah di Indonesia, yang saya hormati juga pimpinan lembaga penyiaran, baik dari induk jaringan, anak jaringan, lembaga penyiaran lokal, komunitas, maupun lembaga penyiaran publik. Yang saya banggakan, para penanggung jawab program siaran, khususnya yang malam ini menjadi nomine, serta para wartawan dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur atas rahmat Tuhan, sehingga kita dapat berkumpul dalam momen anugerah KPID Sulawesi Selatan tahun 2021 ini. Yang kedua, perkenankanlah saya menyampaikan permohonan maaf Ketua KPI Pusat yang tidak dapat hadir pada momen ini, tetapi yang tadi sudah saya sampaikan, karena ini Sulawesi Selatan, yang mewakili Ketua KPI Pusat adalah 3 orang komisioner KPI Pusat. Bapak Ibu hadirin sekalian, saat ini kita berada pada era yang disebut era disrupsi informasi. Era di mana informasi dan hiburan tidak hanya diproduksi dan disebarkan oleh institusi media atau lembaga penyiaran. Namun, setiap orang dapat membuat dan menyebarkan informasi. Melalui koneksi internet, setiap orang dapat mencari dan memperoleh informasi dan hiburan apapun, dimanapun, kapanpun. Era disrupsi telah menghadirkan keberlimpahan informasi dan hiburan. Namun, seringkali tidak diimbangi dengan kemanfaatan dari informasi dan hiburan tersebut. Sementara itu, media penyiaran, televisi dan radio masih, sampai saat ini catatan kami, masih menjadi media yang dominan dikonsumsi oleh masyarakat. Pada konteks inilah, saya ingin meletakkan arti penting dari anugerah
KPID Sulsel ini. Ini merupakan upaya KPID untuk mengidentifikasi dan memberikan apresiasi kepada konten-konten siaran TV dan radio yang dinilai berkualitas. Proses penilaian yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua KPID dilakukan secara objektif dengan melibatkan akademisi, praktisi, dan tokoh masyarakat. Para nomine dan pemenang anugerah KPID ini malam ini menunjukkan bahwa masih ada konten informasi dan hiburan yang baik dan berkualitas di lembaga penyiaran, khususnya lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan. Ini sekaligus menjadi benchmarking bagi upaya memunculkan semakin banyak konten yang baik, yang berkualitas, yang bermanfaat kepada masyarakat, baik di lembaga penyiaran maupun konten di media baru melalui internet. Anugerah KPID Sulsel merupakan ikhtiar KPID untuk melindungi masyarakat Sulawesi Selatan dari terpaan berbagai konten negatif dengan memberikan alternatif sekaligus contoh bahwa ada konten-konten positif. Ini merupakan ikhtiar yang luar biasa. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami dari KPI Pusat ingin menyampaikan terima kasih kepada KPID Sulsel yang telah konsisten selama 16 tahun melaksanakan kegiatan ini setiap tahun, walaupun Pak Asisten seringkali katanya ada kendala, Pak. Tapi luar biasa komitmennya teman-teman ini. Aplaus luar biasa teman-teman KPID. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Gubernur, Pak Asisten, pimpinan DPRD, serta seluruh jajaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, serta seluruh stakeholder penyiaran di Sulawesi Selatan ini yang selama ini telah mendukung keberadaan KPID. Bapak Ibu hadirin sekalian, tahun 2022 mendatang, tepatnya 2 November 2022, pemerintah telah mencanangkan perubahan teknologi modulasi penyiaran dari analog menjadi digital. Boleh tepuk tangan, kita akan berubah menjadi digital. Perubahan ini akan mendatangkan beberapa kemanfaatan. Masyarakat akan menerima siaran dengan gambar yang jauh lebih jernih, suara yang lebih bersih, serta ditunjang dengan beberapa fitur teknologi digital yang canggih, diantaranya yang disebut Electronic Parental Guide, EPG. Dan semuanya itu, yang ini harus saya sampaikan, semuanya itu nantinya akan dinikmati oleh masyarakat secara gratis. Bisa dikatakan masyarakat akan menerima kualitas layanan setara dengan pay TV atau TV kabel, tapi kali ini gratis. Itu agenda pemerintah. Namun, hal tersebut sayangnya hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang wilayahnya sudah terjangkau siaran terestrial. Selain itu, masyarakat harus memiliki perangkat TV digital atau set-top box sebagai decoder. Kenapa hal ini harus saya sampaikan Bapak Ibu? Informasi singkat ini tentu bukan sesuatu yang kemudian harus dirisaukan tentang apa itu modulasi digital, apa itu terestrial, apa itu EPG dan set-top box. Bukan tugas Bapak Ibu untuk memikirkan itu. Biarlah itu tugas Pak Hasrul dan kawan-kawannya di KPID yang memikirkan itu. Bapak Ibu dan masyarakat Sulsel tinggal menikmati kemanfaatannya. Tetapi saya titip, keberadaan teman-teman KPID pun dikuatkan Bapak Ibu, diperkuat, disupport agar mampu melaksanakan fungsi-fungsinya, agar mampu kemudian menghadirkan perkembangan dinamika penyiaran kepada masyarakat Sulawesi Selatan dengan segala kemanfaatannya. Demikian beberapa hal Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, dan semoga berbagai ikhtiar baik dari KPID Sulawesi Selatan bisa disupport oleh seluruh stakeholder dan dari waktu ke waktu mendorong peningkatan kualitas konten siaran baik di televisi, radio, bahkan menstimulasi konten-konten di media-media internet.
Demikian saya akhiri, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang sangat luar biasa sekali dari KPI terima Pusat. kasih kepada Komisioner KPI Pusat Bapak Hadli Stefano. Dan seperti yang beliau sampaikan, 2022 ya adalah kebangkitan baru dari lembaga penyiaran yang akan berpindah dari era analog ke digital. Digitalisasi penyiaran yang juga disupport penuh oleh lembaga penyiaran se-Sulawesi Selatan. Tentunya KPD Sulsel juga tidak henti-hentinya gencar untuk mensosialisasikan ini. Iya. Baik, Bapak Ibu seluruh pemirsa dan pendengar radio se-Sulawesi Selatan, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Asisten 3 Pemprov Sulsel. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Haji Tautoto Tanah Ranggina. Sebelum saya membacakan sambutan tertulis Bapak PLT Gubernur pada acara penganugerahan KPID Award tahun 2021, izinkan saya menyampaikan salam hangat beliau dan sekaligus permohonan maaf karena pada kesempatan ini tidak dapat hadir bersama-sama dengan kita. Olehnya itu kepada saya diamanahkan untuk menghadiri acara ini sekaligus membacakan sambutan tertulis Bapak PLT Gubernur pada acara penganugerahan KPID Award tahun 2021 yang lengkapnya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Komisioner KPI Pusat, alhamdulillah hadir bersama-sama kita malam ini Bapak Harli, Bapak Reza, Ibu Santi, dan Pak Aswar Hasan yang hadir melalui Zoom. Yang saya hormati Forkopimda Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati para Bupati Wali Kota se-Sulawesi Selatan, yang saya hormati Ketua dan anggota KPID Sulawesi Selatan dan KPID seluruh Indonesia yang hadir melalui virtual pada malam ini, yang saya hormati Lembaga Penyiaran Publik se-Sulawesi Selatan, hadirin undangan sekalian yang sama saya hormati. Mengawali sambutan ini, marilah kita manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan untuk bersama-sama menghadiri acara penganugerahan KPID Award tahun 2021 bagi insan penyiaran. Salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai manusia pilihan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi teladan bagi kita semua. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada KPID Provinsi Sulawesi Selatan yang telah bekerja keras dalam menciptakan tatanan penyiaran yang maju, inovatif, dan informatif. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kita alami saat ini membawa konsekuensi melimpahnya informasi. Teknologi digital memungkinkan setiap orang menjadi masyarakat informasi dengan membuka keran untuk menerima informasi, memproduksi informasi, dan menyebarluaskan informasi dengan menggunakan platform digital yang tersedia. Keberlimpahan informasi ini tentu akan memenuhi kebutuhan kita semua akan informasi. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses informasi dan memanfaatkannya. Namun di sisi lain, melimpahnya informasi juga menjadi tantangan yang perlu untuk kita antisipasi. Tak sedikit informasi yang disalahgunakan, memicu pertentangan bahkan keresahan di kalangan masyarakat. Dampak buruk melimpahnya informasi inilah
yang menjadi tantangan bagi masyarakat, tantangan bagi pemerintah selaku pemangku kepentingan, dan tentunya tantangan bagi dunia penyiaran yang menjadi salah satu garda terdepan penyebar luasan informasi. Hadirin yang kami hormati, kecepatan informasi seyogyanya harus dibarengi dengan keterbukaan dan keakuratan informasi. Pentingnya keakuratan dan keterbukaan informasi yang valid menjadi kebutuhan kita di era pandemi COVID-19 sejak 2 tahun lalu. Keberhasilan pengendalian pandemi dan dampak yang ditimbulkan salah satunya dengan ditentukan oleh keakuratan dan keterbukaan informasi. Peran media penyiaran menjadi kunci keberhasilan penanganan dan pengendalian pandemi ini. Seperti kita ketahui, kebutuhan akan informasi di era pandemi sangat tinggi. Masyarakat sangat butuh informasi dan kepastian terkait keselamatan jiwa dan kesempatan berusaha di tengah pandemi. Disinilah peran media penyiaran untuk memberikan informasi yang menyejukkan bagi masyarakat. Tentu saja kita berbicara pandemi, berita menyejukkan akses oase di padang pasir. Berita menyejukkan bukan berarti merujuk pada berita gembira, mengingat di masa pandemi tentu saja informasinya tidak lepas dari perkembangan virus ini. Namun kepiawaian media penyiaran diharapkan dapat meramu setiap informasi sehingga tersampaikan dan diterima dengan baik tanpa menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Hadirin sekalian yang kami hormati, tantangan dunia penyiaran ke depan tentunya makin kompleks seiring dengan berkembangnya dunia digital. Kita semua berharap perkembangan ini diiringi dengan kesiapan media penyiaran, insan penyiaran, dan tentunya Komisi Penyiaran untuk memastikan masyarakat kita memperoleh informasi yang berkualitas. Oleh karena itu, semoga dengan ajang penganugerahan ini, insan dan lembaga penyiaran dapat memacu kinerja untuk lebih membantu pemerintah dalam menciptakan siaran yang berkualitas, valid, dan mengedukasi masyarakat, sehingga dapat menyerap aspirasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi-informasi terbaru, khususnya mengenai pemerintahan, dengan tetap berpegang teguh pada peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran. Dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua media penyiaran, insan penyiaran, dan tentunya KPID Sulawesi Selatan yang telah banyak membantu pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Akhirnya, atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan masyarakat Sulawesi Selatan, saya mengucapkan selamat atas kepada penerima award, kepada insan penyiaran yang telah menyajikan dan menyuguhkan pendidikan, informasi, dan hiburan yang berkualitas. Dan juga selamat kepada lembaga penyiaran yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sulawesi Selatan di tengah persaingan era globalisasi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita dan menimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman. Terima kasih. Baik, demikian telah kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang juga telah disampaikan oleh Asisten 3 Pemprov Sulsel, Bapak Haji Tautoto Tana Ragina. Ya, dan sesaat lagi kita akan menyaksikan penampilan para senior kita ya di lembaga penyiaran. Penyiar-penyiar yang sudah lama tidak on air, kita akan tampilkan kembali malam hari ini di panggung KPID Award 2021. Panggung yang spektakuler ya tentunya. Dan banyak mentor-mentor saya, bahkan mungkin mentor-mentor Erik juga pastinya. Ya akan hadir nanti untuk membacakan nominasi. Tapi sebelumnya kita ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh sponsor pendukung acara Malam Anugerah KPID Award 2021. Terkhusus dengan rasa cinta dan sayang kami seluruh lembaga penyiaran malam hari ini yang sudah didandani luar biasa oleh Ferry Salon and Bridal. Kita berikan aplaus untuk Ferry Salon and Bridal. Haji Ferry Anwar yang konsisten sudah bertahun-tahun juga mensupport KPID Award. Ya, nanti Om Ferry-nya bisa dapat live
life achievement ya. Betul. Ya, untuk peduli penyiaran, peduli lembaga penyiaran. Ini adalah pertama kali mungkin ya saya memakai, tidak pertama kali sih, tapi ini yang paling amazing ya. Paling amazing dan Ya. tentunya cantik sekali Kakak Ana malam hari ini. Ya, ini Tentunya- baju bodoh Bugis Toko ya. Toko, betul. Jadi tidak dimodifikasi. Kalau dari tahun ke tahun memang ada modifikasi, tapi khusus untuk 2021 ini di masa pandemi ini tidak dimodifikasi dengan Oke. aslinya begitu. Iya, sederhana tapi spektakuler ya warnanya apalagi. Tentunya media penyiaran harus bersiap dengan digitalisasi. Banyak yang harus dipersiapkan. Tentunya juga SDM penyiar yang harus dipersiapkan dengan baik, yang harus mumpuni untuk Benar. bisa memberikan nilai edukasi pada saat bersiaran, baik itu di radio dan televisi. Ya, karena siaran itu tidak gampang loh. Pernah siaran berapa jam terlama? Ya mungkin 5 jam boleh lah. 5 jam ya? 5 Saya jam. pernah 7 jam, waktu itu pengganti saya nggak datang-datang. Oh gitu ya? Iya. Tapi itu bukan di Sebar FM bukan ya? Ya, bukan lah. Kalau di Venus itu cukup 2 jam. 2 jam. Selesai Ya, sudah saya ya. pernah 7 jam. Tidak bisa nambah Ya, gitu. apalagi kalau ketika narasumbernya yang sudah janjian mau wawancara terus nggak nyambung-nyambung. Betul. Pagi lagi ya. Jadi Kalau kita bicara, harus ini pengalaman nih Kakak Ana. Kalau bicara narasumber pagi, saya itu suka langsung telepon Bapak Wali Kota melalui WhatsApp, ya. Tepuk tangan untuk Pak Wali narasumber saya nih. Beliau tidak pernah lelah. Ya, benar. Walaupun masih ngantuk angkat Ya. telepon untuk kita konfirmasi tentang Kota Makassar. Begitu pula juga ada Pak Bupati Maros yang juga menghidupkan lembaga penyiaran di Kabupaten Maros, di Bone dan juga di Bulukumba. Berikan aplaus untuk kepala-kepala daerah kita yang hebat-hebat ini. Iya, Baik. karena Selanjutnya kita akan masuk. kita akan segera mendengarkan sebelum kita mempersilakan penyiar-penyiar legend ini untuk membacakan nominasi. Dengan hormat kita akan mendengarkan lagu-lagu yang sangat indah dari Fandi WD. Selamat menyaksikan. Bungai kota
wajib pengitahuan asari batangi para sangana punane luku tanah Sondere kita tahulah Ales Makassar City Sondere orang-orangnya Smart City Makassar City Jarate orang-orangnya Bapak Ibu sekalian boleh minta tepuk tangan kita untuk KPID Sulawesi Selatan, luar biasa. Terima kasih banyak ya. Mari kemari hey kesini mari kita jalan bersama-sama mari kemari hey kesini mari kita jalan bersama-sama Makassar Indonesia Makassar ada untuk semua damai kotanya sampaikan salamnya untuk dunia Makassar City Sondere orang-orangnya Smart City Makassar City Jarate orang-orangnya I love Makassar City Sondere orang-orangnya Smart City Makassar City Jarate orang-orangnya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Selatan mengajak masyarakat ikut serta aktif dalam menjaga dan mewujudkan siaran sehat dan berkualitas di Sulawesi Selatan. Masyarakat memiliki peran penting dalam menekan dampak negatif siaran radio dan televisi. Peran aktif dan kritis masyarakat terhadap isi siaran diharap mampu menekan pelanggaran penyiaran di Sulawesi Selatan. KPID Sulawesi Selatan mewadahi masyarakat untuk menyampaikan pesan dan pengaduan isi siaran radio dan televisi yang dianggap tidak sehat. Ikuti langkah-langkah berikut dalam menyampaikan aduan isi siaran. Terlebih dahulu, buka website kpid-sulsel.go.id. Pilih form pengaduan. Anda kemudian diminta untuk melengkapi form pengaduan. Antara lain, nama, usia, jenis kelamin, serta lokasi atau daerah asal Anda. Setelah itu Anda mengisi form email dan judul program atau tayangan yang akan Anda adukan beserta waktu penayangannya. Kemudian, isi topik aduan dan pilih jenis lembaga penyiaran. Dan terakhir, masukkan pesan aduan dan klik kirim. Masukan masyarakat selain berguna untuk ditindaklanjuti oleh KPID, juga bermanfaat bagi lembaga penyiaran dalam meningkatkan mutu siaran. Anda juga dapat mengaksesnya melalui smartphone dengan langkah-langkah yang sama. Mari wujudkan siaran sehat dan berkualitas di Sulawesi Selatan. Virus COVID-19 memang begitu mudah menular dan menyebar. Kita bisa mencegah dan memutus rantai penyebarannya melalui physical distancing. Physical distancing adalah tindakan pencegahan dan menjaga jarak fisik dengan orang lain dalam melakukan aktivitas, menghindari keramaian dan kontak langsung dengan orang lain. Bentuk physical distancing ini terlebih pada pengurangan aktivitas di luar rumah seperti belajar, bekerja, dan beribadah di rumah untuk sementara waktu. Siapapun yang baru tiba dari wilayah terpapar COVID-19 atau menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk melakukan karantina diri di rumah selama 14 hari
atau segera menghubungi petugas medis. Sebisa mungkin kita tidak melakukan kegiatan berpergian saat ini, seperti mudik, liburan, dan meninggalkan daerah asal kita. Bila harus keluar rumah, perhatikan standar prosedur yang telah ditetapkan pemerintah seperti menggunakan masker, hindari menggunakan kendaraan umum, serta hindari menyentuh permukaan benda yang cenderung disentuh di tempat umum. Dan jangan lupa segera mandi dan membersihkan diri setelah melakukan aktivitas di luar rumah untuk memastikan rumah dan lingkungan kita tidak terkontaminasi oleh bakteri dan virus. Bila ingin membeli makanan dan kebutuhan lainnya, sebaiknya menggunakan layanan pesan antar dan bersihkan barang yang dibeli sebelum disimpan. Ajarkan kepada anggota keluarga untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Berikan edukasi kepada anggota keluarga dan pihak lain dengan cara yang baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Melakukan aktivitas di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Beri empati kepada saudara-saudara kita yang tengah berjuang melawan virus COVID-19 ini. Mari tingkatkan kepedulian dan patuhi imbauan pemerintah. Dipersembahkan oleh Kita masih berada di panggung KPUD Award 2021. Dan tentunya pada malam hari ini kita akan segera memanggil penyiar-penyiar legend itu, penyiar-penyiar yang penuh dengan dedikasi, penyiar-penyiar yang penuh dengan banyak talenta. Benar. Jadi tadi kalau Pak Harli Stefano bilang yang sudah dia sampaikan pada saat tadi pidato ataupun sambutan bahwa 2022 media penyiaran siap beralih dari analog ke digital. Betul sekali. Ya. Tentunya juga karena saya pakai merah, memang berani untuk penyiar-penyiar kita ini cepat sekali ya ganti pakaian, ganti kostum. Simsalabim ya. Ya. Oke. Nah tentunya pada malam hari ini kita akan langsung saja memanggilkan ini dua penyiar. Dua penyiar yang dulunya itu akrab dengan salam-salam dulu Ya, di mana waktu itu? Di Makassar TV. Oke. Kalau yang satu ini senior saya di Radio Barata. Untuk itu kita akan panggilkan yang berikut ini, Ari Ceper dan Yanti Tomu untuk penghargaan kategori Kepala Daerah Peduli LPPL dan kategori Kepala Daerah Peduli Penyiaran. Kita berikan aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar? Alhamdulillah kita bisa bertemu di sini dan saya berdua Kak Yanti bisa berdiri di depan bapak-bapak ibu-ibu yang sangat luar biasa, duta-duta Provinsi Sulawesi Selatan. Kita beri tepuk tangan semua untuk kita semuanya. Iya. Iya. Semoga malam hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin. Dan senang sekali karena kita berdua dipertemukan dalam acara KPUD Award pada malam hari ini 2021. Kita akan baca apa nih Ari? Kita akan bacakan penghargaan kategori Kepala Daerah Peduli LPPL dan Kepala Daerah Peduli Penyiaran. Tapi sebelumnya betul sekali. Tanya-tanya dulu. Iya. Apa istilah Pak? Salam-salam dulu. Oh, salam-salam dulu. Iya. Kami kebetulan 2003 adalah TV lokal pertama di Sulawesi Selatan, yaitu Makassar TV. Iya. Dan hingga pada 2013 dan alhamdulillah sampai hari ini masih diingat slogan kami, salam-salam dulu. Iya. Kalau saya berarti lebih muda, 10 tahun. Betul kayaknya. Saya mulai 93 di radio. Siap. Lebih muda ya. Oke kayaknya saatnya kita membacakan Oke. penghargaan kategori Kepala Daerah Peduli LPPL Sulawesi Selatan. Dan kategori Kepala Daerah Peduli Penyiaran. Untuk itu penghargaan kategori Kepala Daerah Peduli LPPL diberikan kepada
Nominasi kategori Kepala Daerah Peduli LPPL Terbaik KPID Awards 2021. Bupati Kabupaten Bone, Bupati Kabupaten Goa, Bupati Kabupaten Maros. Baik, pemenangnya adalah pemenang kategori Kepala Daerah Peduli LPPL diberikan kepada Silakan. Dr. Haji Andi Fasar M. Pajalangi, Bupati Kabupaten Bone. Kepada beliau kami persilahkan Kepada naik ke Bapak atas Bupati dipersilakan untuk naik ke podium. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan penghargaan kategori Kepala Daerah Peduli Penyiaran diberikan kepada Kategori Kepala Daerah Peduli Penyiaran KPID Awards 2021. COVID-19 membawa dampak bagi seluruh sektor industri, termasuk media penyiaran. Di tengah upaya pemulihan ekonomi tersebut, tepat pada Hari Penyiaran Nasional yang ke-88 di Kota Makassar, memberi kado istimewa berupa surat edaran Wali Kota Makassar tentang percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi di sektor penyiaran. Atas upaya pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan kepedulian pemerintah Kota Makassar terhadap dunia penyiaran, dengan bangga KPID Sulawesi Selatan memberikan penghargaan Kepala Daerah Peduli Penyiaran kepada Bapak Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar. Dimohon kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto, Wali Kota Makassar, untuk naik ke podium untuk menerima penghargaan KPID Award ini. Kami dengan hormat juga kami mengundang Bapak Dr. Haji Tauto Tana Ranggina, MSc, untuk memberikan penghargaan kepada kedua Bapak Bupati dan Bapak Wali Kota Makassar. Kami persilakan. Selamat kepada Bapak Bupati Bone. Dan juga diucapkan selamat kepada Bapak Wali Kota Makassar. Ditahan dulu untuk foto bersama kepada Bapak Presiden. Buat Bapak semuanya, selamat kasih Pak. Selamat kepada Selamat buat para pemenang. Iya. Iya. Dari Kabupaten Bone dan Wali Kota Makassar, selamat. Semoga di penyelenggaraan KPID Award tahun berikutnya kita dapat bertemu kembali. Amin. Atas itu kami berdua pamit. Tabe. Oke, ya, mari Ki. Ya, terima kasih Yanti Tomu dan Ari Ceper. Luar biasa nih Kak Yanti. Saya iklan naik dong tahun 2022. Oh, kalau Wali Kota Makassar pasti naikin iklannya. Dan Pak Wali pasti kalau sudah dapat penghargaan seperti ini, lebih peduli dengan lembaga penyiaran ada di Kota Makassar khususnya, menghidupkan lembaga penyiaran, karena iklan ini kan sekarang itu harus benar-benar kita cari dengan sekuat tenaga. Tentu dengan profesionalitas dan juga dengan kualitas siaran yang harus kita tonjolkan seperti di Venus dan juga di Smart, Gamasi, di RRI, pokoknya seluruh deh radio-radio yang setiap harinya bersiaran
dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Ya, dengan era digital nantinya lembaga penyiaran dituntut memiliki yang namanya competitive advantage atau daya saing ya. Jadi kalau tidak mempunyai competitive advantage ya matilah sudah ya. Betul. Dan kita perlu berbangga kepada seluruh lembaga penyiaran yang ada di Sulawesi Selatan yang masih bertahan. Selama 2 tahun loh Erik, masa pandemik, anggaran pada refocusing, dan kita masih tetap ada di sini sampai malam hari ini, dan Sulawesi Selatan. Hidup Kakak Ono. Pokoknya iklan naik deh 2022. Baik, Ya. selanjutnya kita akan bersama-sama. Kende, kita berikan aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk kita semuanya. Senang sekali malam hari ini kita bisa bersama-sama di tempat ini ya. Kak Herman. Siap. Kak Herman kan sudah lebih kurang 20 tahun ya. Betul. Di dunia liputan pemberitaan khususnya di Metro TV ya. Nah, bagi pengalamannya dong malam hari ini. Inilah enaknya jadi wartawan ya. Saya bisa keliling dunia. Saya pernah mengikuti konferensi tingkat tinggi OKI di Riyadh, kemudian pembahasan ekonomi kawasan di Cina, RC, Korea, sampai dan terakhir di Moskow. Dan pernah juga menjadi field producer ketika kedatangan Presiden Amerika di Indonesia, kemudian tertangkapnya Nasaruddin di Bogota. Saya itu salah satu sebagai koordinator. Iya, 20 tahun ya, 20 tahun dirangkum dalam kira-kira 30 detik. Nah, kalau Angel sendiri gimana? Ya, kalau saya sendiri ketika bergabung di dunia radio di awal tahun 92 ya, waktu itu radio masih AM dan kebanyakan kami harus pandai-pandai, radio punya cerita sendiri nih. Kami harus pandai-pandai mengatur siaran, dan pada waktu itu kalau bicara soal pemberitaan, kami harus merelay berita. Iya. Sama tetapi, dengan televisi, televisi 45 detik aja kita masih bisa butuh waktu 2 jam untuk berita. Ya, bayangkan. tapi Itu kemudian sesudah kita pindah ke FM, ya kebanyakan semua radio pindah ke FM saat sekarang. Kami juga kemudian melirik konten berita. Salah satunya di stasiun radio tempat saya dulu ya. Radio Venus Citra Musik Indonesia yang sampai sekarang masih tetap eksis. Itu ada satu acara yang memuat berita ataupun informasi seputar Kota Makassar, yaitu Halo Makassar. Iya. Penyiar-penyiarnya silih berganti dan tetap eksis sampai sekarang. Kami menyajikan berita, ya, informasi. Nah, sekarang kan kita memasuki pada segmen yang paling inti nih. Penghargaan kategori Tokoh Peduli Penyiaran. Penghargaan kategori Tokoh Peduli Penyiaran. Siapakah? Kategori Tokoh Peduli Penyiaran KPID Awards 2021 memiliki cita-cita ingin nonton bola di stadion-stadion kelas dunia, menyaksikan bintang-bintang top dunia berlaga. Pria kelahiran kota Parepare 57 tahun silam ini mengawali karirnya sebagai jurnalis di stasiun televisi swasta pertama pada tahun 1992 dengan pengalaman liputan yang banyak termasuk di daerah-daerah konflik seperti Poso, Ambon, Timur Timur, hingga Papua. Di tahun 90-an, hampir setiap hari namanya terdengar di televisi. Selain itu, ayah 4 anak ini juga mendirikan sejumlah media penyiaran lokal yang turut meramaikan industri penyiaran di Sulawesi Selatan. Atas dedikasi dan kepeduliannya terhadap dunia penyiaran, dengan bangga KPID Sulawesi Selatan menganugerahkan Tokoh Peduli Penyiaran Sulawesi Selatan kepada Bapak Husain Abdullah. Kita beri aplaus yang meriah untuk Husain Abdullah. Kepada Bapak kami persilahkan untuk naik ke atas panggung, dan dengan hormat kami memanggil Ketua Komisioner KPI Pusat, Bapak Muhammad Reza.
berikan sekali lagi aplaus yang meriah untuk pemenang kategori Tokoh Peduli Penyiaran, Dr. Andes H. Husain Abdullah MSI. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ketua Komisioner KPI Pusat, Bapak Muhammad Reza, yang sudah memberikan penghargaan pada malam hari ini. Ya, selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di tahun mendatang. Terima kasih, selamat malam. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Mbak Angel, senior saya di Radio Venus, yang memang yang satu wartawan senior ya. Wartawan. Yang Memang satu, beda cara pegang beda, mic-nya ya. ya. Beda cara Kelihatan. pegang mic. Antar penyiar dan jurnalis ya beda ya. Ya, benar. Oke. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, seluruh pemirsa dan pendengar Radio Sulawesi Selatan serta seluruh pimpinan lembaga penyiaran yang hadir, kita akan menghadirkan, ini adalah penyiar senior yang juga tidak asing di Radio Gamasi. Ya. Aan Gamajaya atau Hamzah Wahab dan Tanti Irwanti. Oke. Kita lenca dulu di jalan, udah seperti makin dulu. Biasa kalau sudah legend itu napas sudah agak ngos. Terengah-engah. Engah. Tapi semangatnya masih seperti dulu. Alhamdulillah. Banyak tamu. Kita kasih salam Ya. dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton di rumah lagi nonton juga ya? Ada penonton di rumah. Iya. Ada penonton di sini, Pendengar banyak yang radio. lihat kita ya. Juga para hadirin. Erik bilang legend. Alhamdulillah. Selamat malam hadirin. Ini setelah puluhan tahun kita bisa ketemu di panggung ini ya, Aan ya. Seingat saya, Aan sudah melalang buana ke 4 radio, sekarang malah jadi pengurus di PRSS ini juga ya, sekretaris Kebetulan saya. sekarang lagi mengurus Alhamdulillah. radio, jadi di PD Radio di, kalau tidak salah ingat, Aan ini pernah berkiprah di radio Sentosa, Sonata, Barata, ingat saya nih. Boleh. Kan sama legend di Gamasi juga kan? Gamasi juga. Iya betul. Nah, kalau kata Tanti ini kan Tanti Irwanti, tapi lebih akrab disapa dengan Tisa Lestari. Iya betul. Dia lebih senior, dia terjun di radio 82, saya 86 ya. Tahun 82. Beda 4 tahun lah. Berkiprah. Ya. Kalau di jumlah sekarang sudah banyak sekali. Pak Wali Kota sudah tidak bisa terhitung Pak di radio. Pertama di Radio Gandaria ya. Radio Gandaria. Yang sekarang sudah berubah nama jadi Smart FM. Smart FM. Kemudian RRI, kemudian Gamasi, dan terakhir di CR di FM. CR FM, betul. Luar biasa. Tapi ada satu hal yang membuat saya masih terngiang di ingatan saya. Ada satu acara yang paling fenomenal. Iya. Namanya kalau nggak salah Bisikan Kalbu, Biskal. Oh iya. Itu setiap malam Jumat. Betul. Itu acara bisa mencabik-cabik perasaan kita. Kadang sedih, marah, betul, bahagia. Zaman itu memang seru sekali kalau baca Biskal ya, tiap malam Jumat. Para pendengar lagi nunggu tanggal Jumat ini. Ya. Bisakah Kak Tisa Lestari kira memperdengarkan kembali bagaimana mau dengar kira-kira sepenggal Biskal bernostalgia? Boleh, ya. 35 tahun yang lalu ya. Oke, lebih 30 tahun yang lalu. Mudah-mudahan bisa mengingatkan kembali kita, melawan lupa. Sungguh begitu banyak yang ingin kuungkapkan di sini tentang cinta kita, tentang kenangan itu. Tapi tidak. Semua harus berakhir malam ini. Semua harus selesai sampai di sini.
maafkan aku. Maafkan aku. Udah dong. Wah, iya. Luar biasa. Saya sampai teringat pada masa lalu. Iya, 80 masa lalu luar kita, biasa. Tuhan buat Kak Hati Salestari. Tapi tugas kita ada tugas sebenarnya malam ini, An. Kita akan membacakan nominasi penghargaan perusahaan daerah peduli penyiaran. Ya. Dan nominasinya adalah nominasi kategori perusahaan daerah peduli penyiaran KPID Awards 2021. PT Bank Sulselbar, PDAM Kota Makassar, Perumda Pasar Makassar Raya. wow. Kita buka amplopnya sekarang. Nah, Ini buka. ini pemenangnya deh. Siapakah kira-kira? Masih segel. Masih tegel ya? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pemenangnya adalah PDAM Kota Makassar. Ya, kami undang dengan hormat untuk tampil ke atas pentas ini Ya. dari PDAM Kota Makassar. Silakan Pak. Sekaligus kita undang juga dari KPID Pusat untuk mungkin menyerahkan hadiah. Dan kami juga mengundang untuk penyerahan piagam penghargaan. Kami undang Komisioner KPI Pusat Bapak Harli Stefano. Silakan. Foto bersama silakan. Ya, ya. Foto bersama. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan kepada PDAM Kota Makassar. Ya, sebagai pemenang perusahaan daerah peduli penyiaran. Ya, dan sekaligus kita pamit ya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Luar biasa. Jangkokat ini bahaya. Makanya 3 menit berlalu, jangan sampai. Ya, Karena dua-dua senior. Suhu ya. Kenapa? Iya, Ada Kak kesan Tanti, Irwanti itu dua orang ini adalah dua yang paling berjasa dalam perjalanan karir di dunia broadcasting bagi saya ya. Kak Aan dan juga Kak Tanti. Kak Tanti sekarang selain masih tetap siaran juga beliau sekarang menjadi dosen. Iya, terima kasih ya Kak Tanti dan Kak Aan. Kita siaran lagi nanti ya. Baik, kita masih akan menampilkan penyiar-penyiar senior, jurnalis senior untuk Malam Anugerah KPID Award 2021 bersama saya Erik Alamsyah dan Silvana Dunggio setelah pesan-pesan berikut ini.
Anugerah KPD Award 2021 semakin lengkap dengan penampilan Seruni Bahar. Terima kasih. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ku melihatmu, kau bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku. Lah sekarang bahwa ku tak bahagia, aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih memikirkannya. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Bisa nyanyi semua? Yang sekarang kau tetapkan lagu memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku. Lah sekarang bahwa kau tak bahagia, aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih memikirkannya. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Mungkin Bapak Ibu semuanya bisa menyanyikan lagu ini, boleh nanti ya, sambil di tempat boleh jawab. Sekarang berikan lagu memikirkan tentang dia. Apa ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Kau tak perlu berbohong, kau masih memikirkannya. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Asalkan kau bahagia.
Satu buah tembang lagu Asal Kau Bahagia saya persembahkan buat Bapak Ibu semuanya. Satu lagu lagi dari Seruni Bahar. Yang pasti semuanya pengen goyang kalau dengar lagu ini. Tutuk lambi anyar sing neng jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamerke neng aku. Yen opo seneng aku, yen mau gawe loroku, pamer bojo anyar neng ngarepku. Yang pengen goyang dipersilakan juga boleh buat Bapak Ibu semuanya. Hey! Kaya ngene rasane wong nandang kangen, rino wengi atiku rasane peteng, tansah kelingan kepengen nyawang sedelo wae wis mau tenan. Citra janji tekane kowe ngapusi, nganti sprene suwene aku ngenteni, nangis batinku ngrete surepku, teles kepesenet selo cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet seger, cendol 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 cendol. Mana suaranya? Duduk lambi anyar sing neng jero lemariku, nanging bojo anyar sing mbok pamerke neng aku. Dudu wangi mawar sing tak sawang neng mripatku, nanging kowe lali nglarani wong kaya aku. Neng opo seneng aku, yen mau gawe loroku, pamer bojo anyar neng ngarepku. Neng opo seneng aku, yen mau gawe loroku, pamer bojo anyar neng ngarepku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Seruni ya. Ya. Mana nih partnernya? Saya sampai terkesima, sampai lupa begitu untuk keluar ke stage ini karena penampilan dari Seruni Bahar. Ya. Dan tentunya pada malam hari ini seluruh insan-insan penyiaran, pimpinan lembaga penyiaran, di sana ada bos saya juga Ibu Nila Joni, ada juga dari Telstar, ada juga dari Gamasi, ada juga dari iRadio, ada juga dari mana? Pokoknya semua RRI dan juga tentunya dari Smart FM ada di sini ya. Oke. Kita masih akan nanti menampilkan para senior ya.
di para lembaga senior yang penyiaran. tentunya. Kita akan menyaksikan kembali aksi-aksi mereka seperti tadi ya. Ya, baik. Yang berikut ini kita akan menampilkan kategori berita terbaik untuk radio dan televisi. Dedi Alamsyah, jurnalis senior, dan Emil Bagenda, penyiar senior dari Smart FM Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa dikasih ke bawah karena protokol kesehatan. Iya, selamat malam Dedi. Selamat malam Mbak Emil. Iya. Akhirnya kita bisa satu stage ya. Iya, alhamdulillah ya. Kenapa namanya Mbak Emil? Saya ini pakai waktu juga ya. Oh gitu ya. Sehingga sampai sekarang pakai nama Emil Faris yang nama sebenarnya adalah Jamila Bagenda. Jamila Bagenda. Dan selama 3 kali saya menggeluti radio, mulai dari Venus, kemudian Telstar, dan sekarang Smart FM. 3 nama saya, sampai 4 ya nama aslinya. Ada waktu di Venus Hilda Hadi, kemudian di Telstar Mila Fauzan, dan di Smart sendiri adalah Emil Faris. Dedi sendiri gimana? Kalau Dedi Alamsyah itu dari saya siaran di Alihuan tahun 2000. Itu Belo na Mangkasar, salah satu acara yang paling nggak bisa saya bawain. Jadi saya selalu nolak. Bila bisa dekat-dekat, kita enggak social distancing untuk saat Tapi kalau misalkan acara yang biasanya penyiar disuruh gantiin penyiarnya untuk bisa bawakan acara itu ada acara yang nggak bisa dibawakan sama penyiar lain. Alhamdulillah saya bisa, yaitu Tadarus Quran. Ya. Dan itu ada nama penyiarnya dulu Ustadz Hasanuddin almarhum. Jadi bangga Pak, acara di Makassar ngaji di radio dan itu diaplikasikan ke televisi nasional itu dari Makassar Pak. Iya. Bisa itu dari tahun 89 katanya Pak Ustadz Hasanuddin siaran di Radio Alihuan. Oke, ini mudah-mudahan juga bisa diterapkan untuk televisi-televisi daerah ya. Dulu Anda tadi bilang 3 radio. 3 saya radio. juga 3. 3, di mana sebelumnya? Saya dari Alihuan, saya ke Barata FM, dan terakhir saya sama bos saya di sana, Mbak Silvana, di Radio Smart FM, Jakarta dan juga Makassar. Iya. Alhamdulillah. Tidak berlama-lama, Dedi, kita akan sampaikan ke para undangan dan juga teman-teman yang lagi nonton kita secara virtual, yaitu untuk kategori berita terbaik untuk versi radio dan televisi. Radio dan juga televisi. Ya. Silakan Mbak Emil bacakan untuk kategori berita radio. Kategori penghargaan berita terbaik untuk versi Indonesia. Nominasinya. Nominasi kategori berita radio terbaik KPID Awards 2021. Berita An-Nasiha, Morning Talk, Insania FM Makassar, Buletin Berita, RRI Makassar. Ada 3 ya. Siapa kira-kira? Kalau itu saya boleh dekat-dekat lah ya. Saya juga di radio. Saya penasaran kira-kira siapa nih? Saya buka dulu ya. Bismillah. Siapa yang pemenangnya? Wah, ini kayaknya nggak kayak tiap tahun ya? Udahlah, kasih clue-nya aja plat merah lah udah. Ya. Oke, pemenang untuk penghargaan kategori berita terbaik. RRI. Ada perwakilan dari RRI. RRI Makassar.
saya akan bacakan nominasi program berita televisi terbaik. Dan nominasinya adalah Nominasi kategori berita televisi terbaik KPID Awards 2021. Bola Soba akan dibangun, Matajang TV. Sulsel PKG Gua Banjir Vaksinasi, Metro TV Sulsel. Lingkar Kreatif, Net Sulsel. Baik, pemenangnya adalah Di antara ketiga ini, Det. dari 3 nih. Yang ketiga ya, dari ketiga nominasi. Ini televisinya ditonton di daerah, Matajang TV. Silakan naik ke atas panggung. Siapa lagi kalau? Siapa? Ya ini Matajang TV. Oh iya. Namanya Matajang TV. Ini Matajang TV berarti di Kabupaten Bone. Oh, Bone. Selamat Pak ya. Jauh-jauh dari Bone. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Baik, Mbak Emil. Ya, sudah kita panggilkan untuk kategori berita TV dan berita radio yang terbaik. Sudah. Ya, dan mudah-mudahan semua masih bisa berkarya di tahun-tahun ke depan. Insya Allah. Yang belum dan di dalam nominasinya mudah-mudahan bisa berkarya untuk tahun depan ya. Baik, saya Jamila Bagenda, Emil Faris, terima kasih. Selamat malam. Saya Dedi Alamsah, pamit. Assalamualaikum. Baik, kita berikan aplaus yang meriah untuk dua generasi yang masih di alam yang sama begitu ya. Oke, Mbak Emil ini dari Alamsah dua-duanya anak buahnya Kak Ana ya. Di Smart FM dulu Di Dedi. Smart FM. Dedi sebagai wartawan dan Emil Faris itu sebagai penyiar. Penyiar, oke. Baik, pemirsa dan pendengar Radio Sulawesi Selatan, kita langsung saja untuk kategori talk show terbaik radio dan televisi. Kita undang untuk jurnalis senior kita Muhammad Takbir TV One dan Andi Wahyuni penyiar senior TVRI Sulawesi Selatan. Kita berikan aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin yang berbahagia, luar biasa euforianya ya. Sekali setahun Pak Takbir. Betul. Iya, dan malam hari ini saya cukup bangga ya karena disandingkan dengan Kak Takbir. Iya, saya juga senang sama bersama Ayu. Iya, di mana Kak Takbir ini salah satu jurnalis senior yang sepak terjangnya sudah tidak diragukan lagi. Dan salah satu pencapaiannya adalah pernah meliput liputan ibadah haji pelaksana untuk jurnalis senior kita dari TV One. Iya, dan malam hari ini kita berbicara mengenai talk show ya, Kak Takbir ya. Iya, nah tentunya setiap radio maupun televisi memiliki talk show atau program acaranya masing-masing yang unggul dan legend serta populer, itu yang paling penting. Kalau Ayu mau tahu di ILC di TV One itu ada namanya ILC. Iya. Itu siapa yang nggak kenal ILC, Kak Takbir? Oh pernah dengar ya. Jadi ternyata perubahan dari Jakarta Lawyers Club ke Indonesian Lawyers Club itu terjadinya di Makassar. Jadi Makassar ini jadi saksi cikal bakal dari lahirnya dan kesuksesan dari program ILC ya. Betul. Luar biasa, iya. Dan tentunya
tidak hanya di TV One saja ya, ada banyak lagi acara-acara menarik dan unggulan lainnya yang memiliki sejarah, perjalanan sejarah atau tonggak sejarah yang mengantarkannya hingga kesuksesan. Iya, dan malam hari ini kita dipercayakan untuk membacakan pemenang dari kategori program talk show terbaik, baik radio maupun televisi. Ya. Kita mulai dulu dari radio ya. Radio, ya. Baik, sepertinya Kak Takbir sudah nggak sabar ingin tahu betul, siapa sih pemilik talk show terbaik di radio. Nominasinya adalah nominasi kategori Talk Show Radio Terbaik KPID Awards 2021 Klinik Sehat Bersama LPPL Rewako FM. Mewujudkan herd immunity, mari lawan hoax dan bangun kesadaran. LPPL Suara Pandrita Lopi FM. Halo Makassar, Venus FM. ya, kita harus saling mendekat lagi Kak Takbir. Ayo, kayaknya jangan seperti takut-takut. itu. Ini karena kita mau umumkan pemenangnya Iya. dari radio. Dari radio dulu. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kita akan membuka amplop di mana ada tertera nama pemenangnya. Saya penasaran siapakah pemenangnya. Kita sebutkan bersama ya. Oh. Iya. Rewako. Kepada kami mohon untuk berada di atas panggung dari Rewako FM. kategori program talk show terbaik di televisi. Waduh. Baik, dan nominasinya adalah Nominasi kategori Talk Show Televisi Terbaik KPID Awards 2021 Dr. Ta Fajar TV, Ini Nawa iNews TV Makassar, Sapa Sulsel Kompas TV Makassar. Ayu pasti penasaran. penasaran Amplopnya sekali. di sini. Iya. Jadi kita Amplopnya di situ. buka saja. Baik, silakan Kak Takbir yang buka. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pemenang kategori program talk show televisi terbaik Kompas TV Makassar. Kami persilakan untuk Selamat ya buat para Kompas TV Makassar. Luar biasa dan tentunya apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kedua pemenang. Betul, baik dari sekali kategori radio maupun televisi, dan semoga ini menjadi motivasi ya untuk terus berkarya lebih baik lagi dan bisa memenangkan penghargaan-penghargaan selanjutnya di tahun-tahun ke depan. Terima kasih untuk saat ini. Selamat berkarya pada semua insan televisi maupun radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian penghargaan untuk kategori program talk show terbaik untuk media radio dan televisi. Ya. Baik, tentunya
mengelola talk show itu nggak gampang loh ya. Telepon narasumbernya. Tantangannya kalau Kak Ana sendiri wawancara narasumber apa sih? Ya, dulu waktu pertama kali masuk di Smart, saya adalah interviewer. Artinya setiap hari mau wawancara orang ya. Jadi kalau ada yang pernah galau di telepon pagi-pagi untuk di interview, ya kami-kami inilah yang berada di belakangnya. Termasuk tadi Dedi ya. Dia wartawan. Tentunya jadi satu tantangan tersendiri menjadi seorang interviewer. Baik, kategori selanjutnya ini adalah kategori iklan layanan masyarakat untuk radio dan televisi. Akan dibacakan oleh sahabat saya Cuks Rifki Arsam, penyiar senior Fajar FM, dan Erna Wasti atau Wasti Gama Jaya dari Radio Gamasi FM. Kita berikan aplaus yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa juga pendengar dimanapun Anda berada, pada hadirin yang kami hormati, senang sekali malam hari ini karena saya bisa duet bersama pasangan yang beda era ya. Beliau era 80, saya angkatan 90 untuk bisa nanti kita sama-sama menyaksikan siapa pemenang dari kategori iklan layanan masyarakat terbaik. Ya, malam hari ini kami mewakili dua generasi di dunia penyiaran. Saya Wasti Gama Jaya memulai karir di penyiaran tahun 80-an. Sementara Cuk Arsyam tahun 90-an, 95. Kan beda eranya, beda juga apa yang kita lakukan pada saat siaran. Ya, tentu ada hal-hal yang berbeda, eranya berbeda. Nah kalau yang menarik 80-an apa itu? Iya, kalau tahun 80 Nah sementara untuk tahun boleh berbagi? Oh ya, tahun 90-an kami rasa dalam masa manisnya penyiaran ya. TV-TV swasta mulai kemudian datang ke daerah-daerah untuk berbagi informasi-informasi nasional. Radio juga berkembang dengan baik, iklan juga masih lancar gitu ya. Dan ada hal yang menarik di era 90 ketika kita berada di penyiar yang era 90-an. Kita melewati 3 fase transisi pada dukungan perangkat siar kita. Saya mengalami masa masih full kaset dengan pita kaset, terus transisinya ke CD, ya, CD player. Di 90-an penghujung kita rasakan yang namanya penggunaan yang terkini komputer sampai sekarang. Alhamdulillah kita lewati 3 sesi tersebut. Iya. Oke. Jadi malam hari ini kami berdua akan bersama-sama membacakan penghargaan untuk masyarakat terbaik untuk radio dan televisi. Ya, yang pertama kita akan menyaksikan nominasi untuk kategori iklan layanan masyarakat terbaik untuk kategori radio. Nah tentunya ini akan didedikasikan bagi teman-teman pekerja biasanya di belakang layar, berteman dengan perangkat-perangkat, take voice, take gambar, kemudian diolah dengan kemampuan yang seni tinggi untuk menghasilkan iklan-iklan yang menarik, memberikan pesan-pesan yang nyampe kepada masyarakat. Dan untuk itu kita saksikan siapa-siapa ya para nominasi untuk iklan layanan terbaik untuk kategori radio. Kita saksikan. Nominasi kategori iklan layanan masyarakat radio terbaik KPID Awards 2021. BNPB Keluar Rumah, Radio An-Nasiha, Physical Distancing, Delta FM, Broadcast 5M, Gamasi FM. Baik, demikian para nominasinya dan ini masih tertutup. Tugas saya untuk kemudian membacakan ya. Pemenang kategori program iklan layanan masyarakat radio terbaik diraih oleh Radio An-Nasiha. Selamat kepada Radio An-Nasiha dengan iklan
iklan layanan masyarakat terbaiknya, Wasti ya. Kita persilakan untuk perwakilannya bisa ke step panggung untuk menerima penghargaan. Ini adalah kerja-kerja teman-teman yang berada di ruang-ruang produksi. Silakan Pak, selamat. Oke, baik, terima kasih. Selamat sekali lagi untuk Radio Anunasi. Penghargaan Nominasi kategori iklan layanan masyarakat televisi terbaik KPID Awards 2021. Mariki Vaksin, LPPL Sinjai TV, Bebas dari Pandemi, Trans TV Makassar, Vaksin, TV One Makassar. pemenang kategori program iklan layanan masyarakat televisi terbaik diraih oleh TV Pak Curek ya, senior kita di teknisi juga. Ya. Selamat, silakan. Silakan. Mereka senior pekerja memproduksi banyak program yang bagus seperti yang kita ucapkan selamat. Sekali lagi kita beri aplaus untuk teman-teman yang sudah memenangkan kategori layanan masyarakat. Selamat kepada para pemenang. Semoga iklan-iklan layanan masyarakat berikutnya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan langsung Baik, demikian untuk kategori iklan layanan masyarakat terbaik untuk kategori radio dan saya Rifki Arsyam. Saya Wasti Gamajaya. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat Kucuks yang juga seorang ASN profesional. Sudah tidak mau siaran kan, nampaknya sudah asik jadi ASN di Dinas DP2 ya, gitu luar ya. biasa kalau senior ya, intonasi terjaga ya. Ya, pitch controlnya. Pitch control luar biasa ya. Oke. Ya, baik, terima kasih untuk yang masih menyaksikan secara virtual acara ini di YouTube KPID Sulawesi Selatan. Untuk seluruh pendengar di Sulawesi Selatan juga yang mendengarkan KPID Award 2021 ini. Selanjutnya kita akan panggilkan ini seorang jurnalis senior. Jurnalis senior. Jurnalis senior yang juga akan berduet dengan seorang guru English teacher. Ya, English teacher. It's the English teacher. Yeah. And you call ya, I call. And call ya. Oke. Ya, ini adalah salah satu yang pernah siaran bahasa Inggris berdua dengan saya. Betul, luar biasa jadi, kalau English itu lidah kita ya. Saya juga sering mendengarkannya dulu di Delta FM di Close to You. Dan kita panggilkan inilah dia Bapak Sarun Ridwan, jurnalis senior dan Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening ladies and gentlemen. Wow. Luar biasa malam ini ya. Ya, ini lama banget kita nggak ke sini ya. Dan kalau kita boleh bilang bahwa biasanya kan orang bilang asam di gunung, garam di laut. Ketemunya di Belanga ya. Ini ketemunya di KPID Award. Oke, tepuk tangan dulu untuk KPID Award karena mempertemukan kami di sini. Ya, yang luar biasa saya dengan Kakak Ina ini dulu Kakak Ina sering kita dengar suaranya di Delta FM. Close to you. Iya. Yeah. Luar biasa Prambors juga sering kita dengar suaranya dan alhamdulillah sampai sekarang ini Kakak Ina saya kalau pagi-pagi saya putar Delta FM karena bisa memberikan semangat pada kita semua. Iya, karena itu menjadi hiburan ya. Di masa pandemi seperti ini kita memang harus
mengurangi stres dengan banyak apa ya, self entertainment lah. Oke. Oke, kalau Kak Sahar dulu di salah satu media yang saya ingat banget itu patroli ya. Iya. Ini kalau kita ngomong patroli berarti identik dengan acara kriminal ya Kak ya? Kriminal. Oke. Waktu itu mungkin ada pengalaman yang sangat-sangat apa sih ya, boleh dibilang apa ya orang bilang horrible, agak sedikit menakutkan, ada nggak selama 2002 itu adalah alhamdulillah saya koresponden pertama di Indonesia Timur. Jadi dulu saya keliling cari teman-teman untuk jadi koresponden mulai dari Papua, Ambon ya, itu kemudian Poso, Palu dan segala macam. Dan itu dulu kalau kita mau kirim berita, kita itu tulis tangan beritanya, kemudian kita fax ke Jakarta. Kemudian kita pakai kaset, kasetnya kita antar ke bandara. Tiap hari seperti itu. Luar biasa ya Kak Sahar. Kalau Kak Ina sendiri bagaimana? Kalau saya, biasanya kan kalau Kak Sahar kerjaan begitu biasa di luar ya. Saya biasa di dalam studio, dingin-dingin, biasanya malam-malam siaran gitu ya. Tapi bukan berarti kedinginan juga. Baik ya. Oke, kita akan bacakan nominasi untuk program hiburan radio dan televisi terbaik. Kakak Ina mungkin bisa bacakan yang radio. Iya, untuk yang pertama kita akan lihat ya kategori hiburan terbaik untuk radio dulu ya. Dan nominasinya adalah nominasi kategori hiburan radio terbaik KPD Awards 2021. Ekspresi on the spot RRI Makassar. Salto, Salah Telepon Orang, Venus FM, Simfoni Keluarga, Telstar FM. Ya, silakan dibacakan. Siapakah yang akan menjadi nominasi program hiburan radio terbaik? Silakan Kakak Ina. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini maaf nih. Nah, ini sekarang kita kalau ini nih memang facial ya. Kita buka dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim dan pemenangnya adalah Venus FM. Naik ke atas panggung. Congratulations. Saya beri tepuk tangan yang meriah kepada Venus FM. Oke, langsung dibawa pialanya dan please sit down for a while. Kita take a shoot dulu ya. Thank you so much, Venus FM. Baik, berikutnya saya akan membacakan Kakak Ina nominasi program hiburan televisi terbaik KPD Awards 2021. Pemenangnya adalah nominasi kategori hiburan televisi terbaik nominasinya KPD adalah Awards 2021. Jalan-Jalan Jazz Celebes TV Special Event iNews TV Makassar Deng Mempo TVRI Sulawesi Selatan. Oke. Dan pemenangnya? Ya, pemenangnya kita sudah lihat ini. Ini sering kita nonton ini. Oke, Ya. dari dulu ya. Iya. Ini adalah media pertama ya. Iya. Kalau saya dulu nontonnya ini belajar Iya. bahasa Inggris dari sini juga. Oke. Gitu. Kita
Ya. Silakan. Terima kasih. Selamat sekali lagi untuk Baik pemenang. ya, ini kita pakai kostum ini karena Haji Ferry ya, terima kasih, luar biasa. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih. Saya Sahruni Ridwan. Saya Ina Rizkina, mohon maaf pamit, sampai ketemu di award berikutnya tahun depan insya Allah dengan penghargaan yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Miss Ina. Thank you Miss Ina, thank you very much. Dan kita tunggu siaran-siarannya lagi. Semoga para penyiar-penyiar legend, penyiar-penyiar senior bisa kembali lagi menghiasi frekuensi kita ini ya. Ya, berikutnya. Baik. Selanjutnya Kakak Silvana Dunggio yang cantik malam hari ini dengan balutan busana adat dari Ferry Salon. Ya. Kita akan memanggilkan ini the legend of the Condor Heroes, the legend suhu kita. Legend of the legend. Sini ke Opa. Aduh, mati juga. Mau di mana Opa? Di bawah enggak? Opa di luar hujan Opa? Lagi hujan kah? Oh, mati meja. Mana halo-halonya tahu Opa? Oh, astagfirullah. Masya Allah, Opa. Baruga karaeng patingaloang. Ya. Ante kam mateno kung nekere, nekaraeng. Labu yarena. Panjang namanya nih karaeng ini. Ya. Karaeng ini nama lengkapnya Mangada Cina dan Sitaba. Ya. Karaeng Patingaloang Sultan Mahmud tuminang nga ri bunga biraeng. Wih. Jadi pun naniwar pero Yeah. kalau ada tapi ini bapak Karaeng memang hebat. Yeah. Di samping dia adalah Raja Tallo, beliau juga adalah seorang cendakiawan. Pada zamannya dia sudah memikirkan untuk memiliki sebuah perpustakaan pribadi, di mana di situ tersimpan buku-buku dari luar negeri untuk dia pelajari. Pada suatu saat dia merasa perlu untuk memesan sebuah bola dunia. Iya. Konon kabarnya bola dunia itu pada waktu itu hanya terdapat di 2 tempat, di Perancis dan di Goa. Wih, luar biasa. Menurut legenda. Menurut legenda. Ya. Ya. Kemudian beliau juga membeli apa sih ngaran penangekerki teleskop. Ya. Dia memesan teleskop dan teleskop itu tiba di Tallo 7 tahun kemudian. Wih. Apa sabar kan belum ada di online. Belum ada ojek apa dan lain-lain. Kapal pin si kapal ngeran injo pesanannya dan walau alam apa yang vaksin 7 tahun di perjalanan baru sampai. Jadi ini Sultan Bapak Karaeng ini memang luar biasa. Kemudian dengan banyaknya beliau belajar dengan buku-buku yang banyak, beliau itu menguasai sekurang-kurangnya 3 bahasa. Ya. Kuletong bicara Portugis, cara detong bicara Spanyol, cara detong bicara Latin. Ya. Nah, berhubung dengan itu saya juga belajar bahasa. Sekarang saya sekurang-kurangnya menguasai juga 2 bahasa. Apa itu, Pak? Indonesia dan Makassar. Wey. Oh, Pak. Tepuk tangan untuk The Legend of Broadcaster Makassar.
Kulit tonjak bahasa Inggris dia Opa. Iya, ini Karaeng Patengaluang memang luar biasa. Saya minta tepuk tangan yang meriah untuk Karaeng kita di Patengaluang yang banyak memberi inspirasi kepada kami ini untuk belajar dan membaca dan membaca. Iya. Silakan Mianti, apa tugas baca? Itu saya ini paling beruntung Opa sebenarnya. Kenapa? Ada di sebelah tak sekarang karena dibanding teman-teman lain, saya berbahagia sekali karena beruntung atau mendapat musibah. Tergantung siapa yang lihat, Opa. Tapi mau Kak tanya, bisa jadi sedikit berapa lama menekuni dunia penyiaran, Opa? Jangan misalnya karena sejak saya masih sekolah, suka Kak dengar itu apa kita bilang biasa pagi-pagi. Ngapa nak wawancarai? Ya mesti ada wawancarai Kak Erik. Kayak MC. Tunggu jawab Maki dulu, berapa lama? Saya pertama menyiar tahun 1966. Jadi saya itu angkatan 66. Barangkali banyak di antara kita belum lahir ya, termasuk saya. Antena radio pada waktu itu masih terdiri dari bambu. Waduh. Ya. Bambu apa? Iya bambu. Dan pesawat pemancarnya itu dirakit sendiri. Wih, luar biasa. Iya. Ya. Itu kesulitannya ya. Radio perjuangan pada waktu itu banyak sekali. Ya. Wah, tapi kalau mau wawancara Opa kayaknya saya sudah dikode-kode dari sana itu Opa. Katanya baca. Untuk penyiar disuruh bicara memang pekerjaannya menyiar. Kita ditugaskan malam hari ini Opa untuk membaca nominasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL terbaik untuk kategori radio dan televisi. Kita mulai pertama dengan membaca nominasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal kategori radio terbaik. Nominasinya adalah siapa dia? Nominasi kategori LPPL Radio Terbaik KPID Awards 2021. LPPL Maros FM, LPPL Rewako FM, LPPL Suara Panrita Lopi FM, dan pemenangnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Baru saya buka. Wah, ini dia jatuh. Itu guru dirahasiaan apa? Kita mau palek tabe. Ya. Pemenang kategori LPPL Radio Terbaik adalah yang bagus produksi rotinya, terkenal Maros. Maros FM. Kami persilahkan kepada pemenang kategori LPPL Radio Terbaik Maros FM untuk tampil ke atas panggung. Kepada Bapak Bupati Maros kami juga undang untuk naik ke atas panggung bersama-sama untuk mengambil foto Maros FM sebagai pemenang kategori LPPL Radio Terbaik. Lanjut lagi Opa? Masih ada tugas tak? Ada Ji. Oh iya. Kita akan bacakan berikutnya adalah nominasi LPPL atau Lembaga Penyiaran Publik Lokal untuk kategori televisi terbaik. Pemenangnya, nominasinya adalah nominasi kategori LPPL Televisi Terbaik KPID Awards 2021. LPPL Ratona TV, LPPL Sinjai TV, LPPL TV Peduli, Opa, sini ke Opa. Dekat-dekat. Kenapa jauh-jauh selesai Opa? Pemenang kategori LPPL Televisi Terbaik diberikan kepada... Tunggu dulu.
Ini ketua Dharma Wanitanya, ini ketua PKK-nya dulu pernah menyiar di TVRI. Ai, opa toh, dia buka rahasia. Baca mungkin opa tabe. TV Peduli Pare-Pare. Oke, selamat untuk TV Peduli Pare-Pare. Kepada TV Peduli Pare-Pare, kami persilakan. Ya, kami persilakan untuk kepada Wakil Wali Kota Pare-Pare juga untuk bisa ya, menerima langsung mengambil foto bersama kami. Jadi opas Eri kuna nasuruh nakit naon mati. Oh, turun makin pale. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opa tuh inilah kasih anak kepada legendnya. Ya, beri aplaus sekali lagi buat Opa Willy Ferial dan Yanti Tomo. Bekas tapi mulus. Ya, sangat identik ya, luar biasa ya dengan Opa Willy Ferial ya. Dan selamat kepada lembaga penyiaran publik lokal. Semoga ini bisa lebih mengencourage ya atau memotivasi lembaga penyiaran publik lokal untuk bisa terus berkarya dan menghadirkan yang terbaik untuk masyarakat. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang masih terus ada di sini, terima kasih banyak. Kita masih ada kategori final ya yang akan nanti dibacakan. Jadi tetap bersama kami setelah pesan berikut ini. Anugerah KPID Award 2021. Erik? Baik, dan tentunya untuk saat ini kita akan bersama-sama untuk memanggil pembaca nominasi untuk Lifetime Achievement Award. Kami undang kembali untuk jurnalis senior kita, Muhammad Takbir, dan juga Jamila Bagenda, penyiar senior kita. Kali mungkin kayaknya. Iya. Mungkin anak muda mungkin dianggap anak muda gini. Iya. Mudah tersinggung, mudah terpancing. Mudah terpancing. Mudah dipanggil lagi. Iya, tapi kalau tadi Mas Erik dan Mbak Ana bilang katanya kita senior, ya senior sih pasti senior pasti ya, tapi kalau dibilang yang paling legend pastinya ada. Ada, dan kita harus belajar kepada beliau. Tapi siapakah? Siapa ya, sebenarnya yang jadi life achievement untuk malam hari ini? Beliau adalah orang yang memang penuh dedikasi dalam hal kepenyiaran, dan untuk itu dari KPID Awards malam hari ini akan memberikan penghargaan untuk salah seorang tokoh yang begitu konsen dalam bidang kepenyiaran. Tapi saya penasaran ini Kak Emil, itu siapa itu sebenarnya? Ada pilihan kah? Kita lihat mungkin videonya. Oh boleh, kita lihat. Iya. Kategori Lifetime Achievement. Ya, siapa sosok dari Life Achievement 2021? Lahir di Lakbakang, Kabupaten Pangkep 10 Juni tahun 1916 dan berkarir di penjara di zaman pendudukan Belanda pada tahun 1931. Setelah menyelesaikan pendidikan di sekolah Holland Inland School Belanda, penerjemah bahasa Belanda dan bahasa Makassar serta bahasa Bugis ini memilih bergabung dengan RRI di Jakarta dan masuk dalam tim pembentukan RRI Makassar di tahun 1943 dan ditunjuk oleh negara sebagai pelaksana kepala stasiun RRI Makassar pada tahun 1966.
Karirnya di RRI semakin berkilau dengan dipercayainya menduduki beberapa jabatan strategis di RRI. Sebagai wujud pengabdiannya terhadap dunia penyiaran, KPID Sulawesi Selatan dengan bangga memberikan penghargaan Lifetime Achievement kepada almarhum Muhammad Amin Daeng Mas Sese. Tepuk tangan kepada beliau. Ya, itulah sosok dari salah seorang yang konsen di bidang kepenyiaran, dan kita persilahkan kepada yang mewakili beliau. Almarhum. Itu dia salah satu dari keluarga almarhum Bapak Amin Mas Sese ya, yang begitu konsen dan begitu lama ya sudah bergelut di bidang kepenyiaran. Mendedikasikan hidupnya. Ya. Mendedikasikan hidupnya untuk Mudah-mudahan penyiaran. ini bisa menjadi pembelajaran kita juga ya, bagaimana kita Betul, tetap eksis kita untuk menyuarakan perlu suara belajar kita lewat dengan media sebagai sosok insan penyiar. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang masih bersama kita, dan kita lanjutkan yang berikut ini. Erik, Ana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Emil Faris dan Kakak Muhammad Takbir yang juga merupakan sesama alumni Outbound Military Kodam. Ya? Oke. Ya, yang berikutnya adalah kita akan mendengarkan penyampaian untuk nominasi ataupun pemenang penghargaan program siaran perempuan dan anak yang akan dibawakan ataupun disampaikan oleh penyiar senior, wartawan senior Andi Fadli dan Andi Wahyudi. Baik, kami persilakan kepada Kakak Andi Fadli, jurnalis senior kita. Ya. Dan Adi Wahyudi dari TVRI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semuanya. Salam sehat jumpa semuanya. Kembali ya. Kali ini saya tandemnya, partnernya beda lagi. Oh beda. Tadi Iya. Bapak Takbir ya, Betul. Andi ya. Tapi jangan jauh-jauh, dekat-dekat. Siap. Iya, biar harmonis ya. Siap, dan iya. selaras. Iya, dan tentunya Kak Deng Fadli ya, berbicara mengenai perempuan dan anak. Ya. Itu kita kenal dengan nilai 4E. Oh 4S. Iya. Apa Wahyu nih di Uni? Edukasi, estetik, empati, dan emansipasi. Oh masih ada satu mungkin. Apa itu, Deng? Semua benar. 1S, Din? Iya 1S. Semua benar. 4E plus 1S, selalu benar. Semua benar. Makanya kita dengar suara perempuan itu yang announce di public area itu di mana-mana perempuan. Di ya. mana-mana perempuan. Karena selain mengundang daya tarik, ya juga memang pasti benar yang disampaikan itu. Selalu benar katanya. Selalu benar. Kalau Iya. perempuan yang berbicara, insya Allah selalu benar. Makanya juga mendapatkan tempat khusus di Tempat khusus KPID Award. Di KPID Award ini. Iya, dengan kategori acara perempuan atau anak terbaik.
ya. Tapi kita ingin dengar sedikit ini dari Daeng Fadli nih, sepak Ya. terjangnya di mulai harian, radio hingga pertelevisian. Bisa diceritakan sedikit saja, Deng? Oh iya, Sharing. terima kasih Andi Yuni. Saya memulai karir itu tahun 90-an di sebuah mingguan harian di Makassar, baru pindah ke radio-radio di Jakarta, terus pindah ke TV. Terakhir saya di Trans TV Jakarta, Trans TV, koresponden Makassar. Beda lah pastinya karena kalau cetak ya produksinya cetak ya, terus radio kan cuman kita dengar audio, terus yang kalau TV saya lebih lama di TV itu kan audio dan visual pastinya sangat berbeda, dan perkembangannya ya saya masih dapat kaset besar, terus mini DV, terus sekarang udah nggak pakai kaset katanya. Saya nggak terlalu tahu karena saya sudah balik ke kampus untuk menjalani karir di kampus, mengajar di kampus. Jadi apalagi menuju era digitalisasi tahun depan ya, Tahun Andi depan, ini ya. iya, luar biasa. Iya, Kita beri begitu. tepuk tangan dulu untuk Daeng Fadli, luar Terima biasa. kasih Andi. Iya, baik. Selanjutnya kita akan perempuan dan atau Awards 2021. Bukan perempuan biasa, Net Sulsel. Memelihara kesehatan jantung bagi perempuan, RRI Makassar. Inspirasi Indonesia, TVRI Sulawesi Selatan. Baik, kita harus saling mendekat lagi, Daeng Fadli. mendekat lagi Andi. Sepertinya kita sudah mendapatkan pemenangnya. Ya, silakan dibuka. Segel masih terus. Tutup rapat. Betul, dengan ucapan Siapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. 1, 2, 3. Pemenang kategori program siaran perempuan atau anak. Tapi kalau tidak ada mungkin saya bisa juga mewakili. Silakan Ibu. Kami undang juga Komisioner KPI Pusat, Ibu Nina Susanti, dipersilakan untuk naik panggung menyerahkan kategori piala hadiah untuk kategori perempuan, siaran perempuan dan anak. Silakan Ibu. Ininya di panggung ya Ibu. Baik, ini dia. Terima kasih Ibu, terima kasih Ibu Komisioner KPI Pusat. Iya, dan selamat kepada TVRI. Ya, dan selamat kepada TVRI Sulawesi Selatan. Baik, dan sudah selesai tugas Sudah kita. selesai tugas kita malam pamit. hari ini, lebih lama persiapannya memang seperti itu. Iya, betul sekali. Ada yang sudah tidak tahan memakai brokat. Begitu. Apresiasi untuk Daeng Fadli. Apresiasi, selamat Luar berkarya. biasa. Sampai jumpa di Anugerah KPID Award. Insya Allah tahun depan ya. tetap berkarya untuk insan radio dan televisi di Sulawesi Selatan. Amin. Pada umumnya. Iya. Terima kasih, saya Andi Fadli. Saya Andi Ayu Muhammad. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Mantap mentong jurnalis idola gue. Iya. Ini Kak Andi Fadli ini saya selalu kalau lihat liputan-liputannya pasti pengambilan gambarnya nih Andi Fadli. Pasti beritanya di Fadli nih. Iya. Oke, tentunya kita masih berada di Malam Anugerah KPD Award 2021 dan senang sekali untuk kita hadir menjadi saksi dalam sejarah Anugerah KPD Award 2021 di masa pandemi COVID-19 ini. Tentu dengan protokol kesehatan, tetap menjaga jarak dan memakai masker. Sekali lagi terima kasih juga untuk Haji Ferry Anwar yang telah membuat kita indah dengan menjaga, melestarikan adat istiadat budaya Sulawesi Selatan.
Ya, dan kita sampai pada kategori terakhir untuk malam anugerah KPID Award 2021. Selanjutnya kita mengundang para penyiar senior, Mentor saya ini, senior. mentor saya ini. Dulu waktu awal-awal siaran di Radio Barata dilemparkan kaset. Dengar kok itu suaramu bagus tidak? Oke, inilah dia. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam semuanya. Mas Adam. Ini ingat 33 tahun yang lalu Mbak Wasti ya? Ketemu. FM ya? Betul. Mas Adam masih ingat momen 33 tahun yang lalu? Acara apa ataupun apa yang lagi in waktu zaman 80-an? 80 kebetulan saya di Barata ya waktu itu di Radio Barata. Barata itu identik dengan sandiwara radio. Yes. Masih ingat sandiwara? Kalau ada yang biasa mendengarkan Brahma Kumbara, nah itu dia. Sahur sepuh ya. Iya. Sahur sepuh. Kemudian juga ada beberapa acara juga yang dominan dari Barata, yaitu acara Bohusami sendiri, acara lagu daerah Bohusami. Bohusami. Oh iya. Saya ingat kalau tidak salah acara Bohusami ini yang membawa Mas Adam beberapa tahun lalu mendapatkan penghargaan pada ajang yang sama. Bisa diceritakan? Jadi Bohusami itu tahun 2009 saya mendapatkan penghargaan dari KPID. Kemudian 2010 saya juga mendapatkan kembali penghargaan dari KPID berupa aplaus untuk Mas Adam Hermanto. Oke, kalau Mbak Wasti sendiri mungkin bisa dicerita Mbak Wasti. Oh iya, kalau itu dari zaman AM sampai ke FM itu kita sudah pernah merasakan siaran di radio pada saat AM. Kalau saya dari AM Bayu Reksa, Gandaria, FM ke Barata, Sonata, sekarang di Gamasi ya. Tapi intinya kita semua cinta dengan dunia penyiaran. Betul. Alhamdulillah hari ini masih bisa hadir di sini untuk sama-sama di ajang yang sangat membanggakan ini. Betul. Oke, malam hari ini Mbak Wasti kita akan membacakan salah satu nominasi. Ya, nominasinya. Iya. Nominasi Jadi, apa tuh Mbak? Kita akan menginformasikan penghargaan untuk kategori nominasi SSJ terbaik. SSJ terbaik. Artinya ini televisi dengan SSJ ini gitu. adalah Station Sistem Jaringan. Jaringan ya. Oke. Baik. Nominasi SSJ terbaik adalah nominasi kategori SSJ terbaik KPID Awards 2021 Antv Makassar, Ainus TV Makassar, Kompas TV Makassar. Oke. Pemenangnya adalah 1, 2, 3 Antv Makassar. Hadir di ajang ini, jadi kami sangat bangga bisa hadir di sini. Betul. Mas Adam dan saya juga ini menganggap adalah sebuah kehormatan untuk bisa bertampil. Silakan. Selamat kepada pemenang Antv Makassar. Dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih. Insya Allah ketemu di ajang berikutnya KPID Awards 2020. Insya Allah. Oke, assalamualaikum. Saya juga dengan Mas Adam.
tapi sering dimarahin karena nggak hafal lagu. Oke. Baik, saatnya kita memanggilkan seluruh penyiar legend untuk naik ke atas panggung. Para penyiar seluruh pembaca nominasi untuk naik ke atas panggung. Ya, yang masih tetap cantik, tetap ganteng ya sampai semalam ini berkat Ferry Salon and Bridal. Ferry Salon and Bridal, aplaus untuk Ferry Salon. Ya. Dan mohon bisa lebih cepat lagi, teman-teman penyiar kita. Kita akan berfoto bersama Bapak Asisten, Bapak Wali Kota Makassar dan Bapak Timaros beserta KPI Pusat dan juga seluruh pimpinan ataupun juga kami undang dari Wakil Wali Kota Parepare untuk naik ke atas panggung beserta seluruh komisioner KPID Sulawesi Selatan. Kita sama-sama aplaus untuk penyiar legend Sulawesi Selatan. Iya, oke, baik, luar biasa. Kita di atas, kepala daerahnya di bawah, diapit oleh komisioner KPI Pusat dan kami undang juga kepada anggota DPRD Provinsi Selatan yang turut hadir, Bapak Fauzi Wawo dan Ibu Aslinda. Kami undang juga kepada Dirut PDM Kota Makassar. Bapak Pairalin kami undang juga. Bapak Rusin Tompo kami undang. Sambil itu inilah dia. Salam tangguh, salam tangguh. Salam tangguh penyiar legend Sulawesi Selatan. Salam tangguh. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Wali, terima kasih. Pak Wali, selfie dulu, Pak. Membuatku semakin terpesona, kilauan air di daun buatku haru menatapnya. Karena semua kan berubah dengan semua abadi. Menteriku bersinarlah selamanya di bumi sampai akhir dunia. Menteriku, kau mengajarkan padaku kebaikan takkan pernah musnah hingga menua. Karunia Sang Pencipta, mentari sinari duniaku, mentariku bersinarlah selamanya di bumi sampai akhir dunia. Kau mengajarkan padaku kebaikan takkan pernah musnah